wabarakatuh. Saya, Anggreni Sulistiawati, pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, akan menjelaskan salah satu keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yaitu penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapai suatu pemahaman yang diinginkan. Materi ini lebih ke bagaimana seorang guru menjelaskan materi-materi yang akan diangkat hari itu juga. Keterampilan menjelaskan ini memiliki dua komponen, yaitu perencanaan dan penyajian. Pada komponen perencanaan, yaitu meliputi bagaimana seorang guru merencanakan atau merancang materi-materi yang akan diangkat pada hari itu. Jadi lebih ke bagaimana desainnya itu. Untuk komponen penyajiannya, yaitu bagaimana guru menjelaskan tentang rancangan yang telah dibuat. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut penerapan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian baik dan selalu sehat. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Sheila, Haikal, Sylvania, Dara, Arkana, Jefran. Ya, tadi semua ya. Baik. Sebelum masuk ke materi, siapa yang ingat kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelum Ibu jelaskan, apakah ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Ya, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Berbicara menggambarkan suatu objek, berarti dalam teks deskripsi ini berusaha menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan oleh penulis dalam kalimat demi kalimat. Kata kunci dari teks deskripsi yaitu menggambarkan objek. Kira-kira objek apa yang dapat dideskripsikan? Ya, betul sekali. Banyak sekali objek yang dapat dideskripsikan. Yang pertama yaitu tempat. Tempat yang dapat dideskripsikan yaitu bisa sekolah, rumah, gunung, dan lain sebagainya. Banyak sekali tempat yang dapat dideskripsikan. Yang kedua yaitu ada orang. Kita dapat mendeskripsikan orang. Bisa saja ayah, ibu, kakek, teman, dan nenek. Yang terakhir itu ada benda. Benda yang dapat dideskripsikan itu sangat beragam. Bisa saja boneka, mainan, baju, tas, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada ciri-ciri teks deskripsi. Apakah ada yang tahu ciri-ciri teks deskripsi itu apa aja? Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek jelas. Yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung. Yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Yang terakhir itu ada jenis-jenis teks deskripsi. Apakah ada yang tahu apa saja jenis-jenis teks deskripsi? Teks deskripsi ada 3 jenis. Teks deskripsi yang pertama yaitu
teks deskripsi subjektif. Apa sih teks deskripsi subjektif ini? Ada yang tahu? Ya. Ya. Teks deskripsi subjektif yaitu teks yang ditulis dengan objek yang berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis itu sendiri. Yang kedua itu ada teks deskripsi spasial. Apa itu teks deskripsi spasial? Betul sekali. Teks deskripsi spasial yaitu objek yang digambarkan dalam teks ini berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada teks deskripsi objektif. Apa itu teks deskripsi objektif? Ya. Teks deskripsi objektif, dalam teks ini objek yang digambarkan adalah objek yang sebenar-benarnya, tanpa ada tambahan opini apapun dari si penulisnya. Sampai sini, apakah kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan kalian tugas. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu buatlah teks deskripsi dengan bertemakan bebas. Kalian bisa mendeskripsikan apa saja yang kalian inginkan dan dikumpulkan besok. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari materi baru, yaitu teks prosedur. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.